Oke guys, sebelum kita bahas bus otonom ini, coba deh pikirkan sebentar. Pernah nggak sih kalian merasa, kok hidup kita kayak disetting buat jadi biasa-biasa aja? Seolah dunia ini udah diatur sedemikian rupa, biar kita nggak berkembang, biar kita nyaman di zona rebahan. Sementara di luar sana, teknologi melesat kayak roket. Kalau kalian masih aja malas belajar, siap-siap deh. Pekerjaan kalian bisa diambil alih oleh robot atau AI. Mau jadi korban kemalasan? Atau mau jadi orang yang bertahan dan bahkan menguasai teknologi? Nah, hari ini kita bakal bahas satu topik keren yang bakal ngebuka mata kalian soal masa depan transportasi. Bayangin, bus jalan sendiri tanpa sopir. Ini bukan cuma cerita fiksi ilmiah, ini nyata dan udah terjadi di berbagai negara. Yuk, kita mulai. 1. Singapura. Perusahaan ST Engineering NTU Nanyang Technological University, Comfort Delgro. Detail, Singapura telah menjadi pionir dalam pengoperasian bus otonom, terutama di kawasan Punggol dan Sentosa. Uji coba dimulai pada tahun 2019 dan pada 2021 pemerintah Singapura layanan uji bus otonom dengan rute khusus di beberapa wilayah. Proyek ini melibatkan kerjasama dengan Comfort Delgro dan ST Engineering, perusahaan teknologi lokal. Transportasi otonom merupakan bagian dari visi Singapura untuk menjadi negara dengan mobilitas masa depan yang lebih efisien. 2. Swedia. Perusahaan Scania Nobina. Detail, di Stockholm, Swedia, bus otonom telah beroperasi di jalur tertentu setelah melewati uji coba pada tahun 2015. Proyek ini dijalankan oleh perusahaan transportasi Nobina dan pabrikan kendaraan berat Scania. Bus ini beroperasi dalam area urban dengan kecepatan rendah dan diawasi secara ketat untuk memastikan keselamatan penumpang. Hingga sekarang, bus-bus ini telah diintegrasikan ke dalam sistem transportasi umum. Di Finlandia. Perusahaan Sensible. Detail, Helsinki menjadi salah satu kota pertama di Eropa yang mengoperasikan bus otonom setelah serangkaian uji coba yang dimulai pada tahun 2016. Perusahaan teknologi Sensible FAT mengembangkan sistem otonom untuk bus kecil yang melayani rute khusus di distrik Kivistö. Setelah beberapa kali uji coba sukses, bus-bus ini secara resmi beroperasi dengan jumlah penumpang terbatas dan di rute yang sudah diatur. 4. Norwegia. Perusahaan Columbus EasyMile. Detail, Oslo, ibu kota Norwegia, telah mengoperasikan bus otonom di jalur reguler sejak 2021 setelah sukses melakukan uji coba selama 2 tahun. Proyek ini dipimpin oleh Columbus, perusahaan transportasi lokal, dengan kendaraan yang diproduksi oleh EasyMile, perusahaan Prancis yang mengembangkan kendaraan otonom. Bus ini melayani penumpang di area urban dengan rute pendek namun tetap relevan sebagai bagian dari pengembangan kota pintar. 5. China. Perusahaan Baidu BYD. Detail, di China, beberapa kota besar seperti Shenzhen dan Chongqing telah meluncurkan layanan bus otonom yang sepenuhnya komersial. Baidu, raksasa teknologi AI, memimpin proyek Apollo Go yang mulai diuji coba pada 2017 dan diluncurkan secara komersial pada 2021. Kendaraan diproduksi bersama dengan BYD, produsen mobil listrik. Shenzhen merupakan salah satu kota pertama di dunia yang menggunakan bus otonom dalam jaringan transportasi umumnya, melayani rute-rute yang padat dengan teknologi AI canggih. 6. Amerika Serikat, San Francisco. Zoox adalah anak perusahaan dari Amazon yang fokus pada pengembangan robotaksi. Jadi Zoox dan Waymo, anak perusahaan Alphabet Google, keduanya menguji dan mengoperasikan kendaraan otonom di area San Francisco. Namun mereka adalah dua perusahaan berbeda dengan pendekatan yang berbeda pula. Zoox merancang robotaksi dari nol. Kendaraannya tidak memiliki setir atau pedal, benar-benar didesain untuk otonomi penuh. Mereka mengoperasikan layanan robotaksi otonom ini di San Francisco dan Las Vegas, di mana kendaraannya bisa beroperasi tanpa pengemudi sejak uji coba pertama kali dilakukan pada tahun 2020. Pada awal 2023, Zoox telah mendapat izin untuk mengangkut penumpang dalam tes publik. Jadi, baik Waymo maupun Zoox, dua perusahaan ini memainkan peran besar dalam transportasi otonom di San Francisco. Perusahaan SP Drive, anak perusahaan SoftBank. Detail, Jepang telah mengoperasikan layanan bus otonom di beberapa kota kecil dan area rural. Salah satu proyek yang berhasil adalah di kota Sakai, di mana uji coba dimulai pada 2014 dan layanan bus otonom kini melayani rute reguler. Perusahaan SP Drive, yang merupakan anak perusahaan SoftBank,
telah mengembangkan teknologi otonom ini dengan dukungan dari pemerintah Jepang. Leban, Jerman perusahaan Deutsche Bahn EAV detail. Jerman melalui Deutsche Bahn, perusahaan kereta api nasional, dan EAV, perusahaan teknik otomotif, telah meluncurkan bus otonom di Bavaria. Uji coba dimulai pada 2016, dan layanan bus ini resmi beroperasi di jalur tertentu, melayani wilayah pedesaan yang minim transportasi umum. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi di wilayah yang sulit dijangkau. Nah, gimana? Bus tanpa sopir ini udah beroperasi di banyak negara. Semua ini didukung oleh teknologi canggih seperti AI, sensor LiDAR, radar, dan kamera yang memungkinkan bus beroperasi aman tanpa bantuan manusia. Kita di Indonesia kapan ya bisa ngikutin? Jadi guys, kita nggak bisa lagi ngandelin cuma jadi penonton dari kemajuan teknologi. Jangan biarin robot dan AI ngambil alih pekerjaan kita. Sementara kita masih santai-santai aja. Saatnya kita belajar, upgrade skill, dan siap untuk masa depan. Jangan sampai kita cuma jadi generasi yang mengeruk hasil bumi tanpa punya inovasi. Tulis di kolom komentar, apakah Indonesia siap menghadapi bus otonom ini? Kira-kira gimana nasib supir bus kita kalau teknologi ini masuk ke sini?